Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, kita bertemu dalam pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelumnya kita akan bahas dulu bagian pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Ada beberapa definisi akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Weijan, Kieso, dan Kimmel. Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi sebuah catatan dan mengkomunikasikan insiden ekonomi pada suatu organisasi terhadap pengguna yang berkepentingan. Adapun menurut Sunyanto, bahwa akuntansi itu adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, penggolongan, peringkasan, serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan, termasuk penafsiran yang hasilnya guna mengambil keputusan. Menurut Warren dan kawan-kawan, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki sebuah aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Sumarsono, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan juga melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian serta keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas bagian B, sejarah akuntansi khususnya di Indonesia. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia itu pada tahun 1642. Bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Ampyun Societies yang berdiri di Jakarta, Indonesia sejak tahun 1747. Akuntansi berkembang di Indonesia itu sejak adanya Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Nah, untuk pendidikan akuntansi mulai dirintis pada tahun 1954 oleh Universitas Indonesia yang pada waktu itu membuka akuntansi pada Fakultas Ekonomi. Kemudian pada tahun 1954, untuk mengatur pemberian gelar akuntan, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 34. Kemudian pada tanggal 23 Desember 1957 didirikan organisasi yang menghimpun para akuntan di seluruh Indonesia yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Nah, perlu diketahui sebagai Bapak Akuntansi Indonesia adalah Profesor Dr. Sumarjo Citro Sidoyo. Kemudian bagian C kita akan bahas tentang kualitas informasi akuntansi. Jadi informasi keuangan akan bermanfaat apabila kita memenuhi 7 kualitas informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah relevan, kemudian yang kedua dapat dimengerti, yang ketiga daya uji, yang keempat netral, yang kelima tepat waktu, yang keenam daya banding, dan yang ketujuh lengkap. Nanti pada kesempatan lain kita akan bahas satu persatu
kualitas informasi akuntansi ini. Selanjutnya bagian D, prinsip akuntansi, kemudian konsep dasar laporan keuangan, serta standar akuntansi. Untuk prinsip akuntansi di sini kita harus mengetahui adanya basis akrual atau accrual basic. Yang kedua, adanya kelangsungan usaha atau business continuity. Yang ketiga, kesatuan usaha, business entity. Kemudian yang keempat, pengaitan biaya atau relevansi. Dan yang terakhir adalah harga perolehan atau historical cost. Kemudian untuk konsep dasar laporan keuangan, di sini lumayan banyak ya. Yang pertama ada konsep entitas usaha, kemudian konsep kelangsungan usaha, konsep dasar keuangan, konsep realisasi penghasilan, konsep harga pokok, konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya, konsep konsistensi, konsep penjelasan, konsep hati-hati, konsep materialitas, konsep biaya, termasuk konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Kemudian ada beberapa tahapan dalam kegiatan akuntansi. Yang pertama adalah tahap pencatatan transaksi. Nah, dalam tahap pencatatan transaksi ini meliputi penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Tahap yang kedua adalah pengikhtisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga adalah tahap penyajian laporan keuangan, meliputi penyajian laporan laba rugi, pencatatan penutup, penyajian laporan perubahan modal maksudnya atau ekuitas, penyajian laporan keuangan, penyajian laporan arus kas, dan juga pencatatan pembalik. Yang bagian E adalah pemakai informasi akuntansi, ya. Untuk pemakai informasi akuntansi, di sini ada dua pemakai informasi. Yang pertama adalah pihak intern dan yang kedua pihak ekstern. Untuk pihak ekstern itu misalnya ada pimpinan perusahaan atau juga manajer dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan untuk pihak ekstern, diantaranya ada pemilik, kemudian investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. Bagian F adalah profesi akuntan. Ada 4 profesi. Yang pertama adalah akuntan intern, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Nah, kemudian bagian G adalah bidang-bidang akuntansi, meliputi akuntan keuangan, akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pendidikan, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Untuk etika profesi akuntansi ada 8 kode etik bagi akuntan. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga adanya integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang kedelapan adalah standar teknis. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini mengenai akuntansi sebagai informasi.
Silakan anak-anakku pelajari kembali, kemudian cari tahu poin-poin mana yang belum dipahami. Nah, kemudian kita akan pelajari lebih dalam lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.